bisa nggak sih orang hidup dari jualan buku? Karena bagi saya waktu itu memang di antara teman-teman juga masih jarang sekali yang jualan buku. Dan pertanyaan itu kemudian saya jawab, bukan cuma hidup, bahkan bisa berumah tangga, bisa kemudian untuk kuliah dan lain sebagainya, bisa dari jualan buku. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Fajri Syarifuddin selaku owner Nasution Book ID. Jadi Nasution Book ID merupakan sebuah bisnis buku yang memang kita berawal dari media sosial, yakni Instagram @nasutionbookid. Kami sendiri beralamatkan di Babadan RT 05 RW 36 nomor 108 Sendang Tirto Berbah Sleman. Jadi kami menjual hanya buku-buku original saja. Jadi awal mula terjun di bisnis buku sebenarnya berawal dari hobi. Jadi memang saya semenjak masuk dunia perkuliahan senang membaca buku dan memang diperkenalkan dengan buku-buku yang kemudian membuat saya merasakan haus akan pengetahuan. Jadi berawal dari sanalah kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya buku ini bukan cuma saya yang menikmati, tetapi juga bisa dinikmati oleh orang lain. Dari situlah muncul kemudian ide untuk memulai bisnis yang berawal dari hobi. Karena bagaimanapun bisnis yang dimulai dari hobi akan lebih menyenangkan daripada bisnis yang memang hanya untuk bisnis saja. Jadi awal mula kita memang jadi zaman 2000 kurang lebih kita memulai 2014 ya. 2014 itu kan zaman-zamannya masih ada BBM, belum ada WhatsApp, belum ada Instagram. Jadi masih zamannya Facebook. Karena memang bisnis kita online, jadi awal mula kita memang jualannya ya via BBM, via Facebook. Jadi keseharian kegiatan saya sendiri biasanya suka hunting buku, kemudian difoto. Habis difoto kemudian kita share di media sosial kita, dan lama-kelamaan banyak yang tertarik dan akhirnya kemudian kita arahkan untuk mengambil segmen yang lebih besar. Kurang lebih 2015 kalau tidak salah, waktu ada Instagram, kita buka Instagram dengan akun Nasution Bookstore. Waktu itu kita mencoba untuk mengelola dengan baik, tapi kurang lebih sampai 2017 stagnan akun Instagramnya. Baru semenjak 2017 akun Instagramnya kemudian kita besarkan dan mulai Nasution Book, masuk juga Shopee dan lain-lain. Dan pada akhirnya 2019 kita putuskan untuk membuka offline store Nasution Book ID. Kita kadang ya Hongkong. Mungkin bisa dimulai dari pertanyaan teman saya yang itu sangat saya ingat banget. Bisa nggak sih orang hidup dari jualan buku? Karena bagi saya waktu itu memang di antara teman-teman juga masih jarang sekali yang jualan buku. Dan pertanyaan itu kemudian saya jawab, bukan cuma hidup, bahkan bisa berumah tangga, bisa kemudian untuk kuliah dan lain sebagainya, bisa dari jualan buku. Tetapi kemudian ada segmentasi yang kemudian kita ambil, yang itu akan membedakan segmentasi dengan yang lain. Kalau di awal jualan sendiri Nasution Book memang kita nggak langsung jualan buku original, Mas. Jadi kita masih jualan buku bajakan. Karena memang saat itu ya kita merasa belum teredukasi juga tentang dunia literasi dan perbukuan. Setelah itu kemudian titik baliknya yaitu ketika melihat salah satu penulis terkenal, Bapak Hamzat Rangkuti, yang kemudian mengalami sakit, tetapi kita melihat karyanya banyak sekali, tapi kemudian banyak dikopi dan akhirnya beliau sendiri tidak menikmati royalti dari hasil jualan bukunya. Dari situ kemudian kami memutuskan untuk menjual buku original. Karena bagaimanapun dalam satu buku original terdapat banyak sekali jerih payah dari editor, dari penulis, dari penerbit, belum lagi nanti yang jilid, belum lagi nanti yang ngelem dan lain sebagainya. Awal itulah kemudian kami
fokuskan untuk menjual hanya buku original saja. Kalau modal awal mungkin bisa dimulai dengan buku yang saya baca, yang saya sukai. Ketika saya membaca buku kemudian menyukainya, saya share ke teman-teman, banyak teman-teman tertarik pada akhirnya. Kemudian aku juga mau dong bukunya, gimana kalau misalnya aku beliin dong. Pada akhirnya dari sekedar titip beli kemudian kita ubah itu bukan cuma hanya titip beli, tetapi ya kita ubah itu menjadi bisnis begitu. Kalau misalnya modal, bagi saya untuk memulai bisnis nggak butuh modal sih. Yang penting satu, ada kemauan. Yang kedua, ada tekad. Karena tanpa dua hal itu bisnis tidak mungkin berjalan. Dan menurut saya yang paling penting juga dalam memulai bisnis adalah kita harus mau belajar. Karena tanpa melakukan pembelajaran terus-menerus, bisnis akan stagnan dan pada akhirnya mati. Kalau untuk saat ini, kebetulan kita kan bukan hanya di Indonesia ya jualannya. Kita juga ada reseller di Malaysia ataupun di negara-negara lain. Dan kita merasa bahwa yang namanya bisnis buku, selama orang masih suka buku, dan yang kedua bahwa buku itu bisa dijadikan sebagai sebuah hadiah, bisnis buku akan tetap ada. Karena bagaimanapun dunia digital punya peminat sendiri, sementara buku non digital juga punya peminat sendiri. Karena bagi sebagian orang mencium bau kertas buku itu sebuah kenikmatan tersendiri yang mungkin tidak bisa digantikan dengan dunia digital seperti itu. Kalau yang paling jelas adalah ketika kita punya buku fisik, kita lebih mudah untuk memperkenalkannya dengan orang-orang sekitar kita. Bisa dari keluarga terdekat ya, dari adik, kakak, kemudian saudara. Dan yang paling penting adalah buku itu bisa diwariskan. Karena bagaimanapun ketika buku itu diwariskan secara fisik, itu rasa untuk sense of belongingnya itu lebih kuat dibandingkan dengan buku digital. Yang mungkin sampai kapanpun itu nggak mungkin tergeser menurut saya ya. Seperti itu. Ya, untuk yang buku yang kami jual sendiri, kalau sebenarnya paling best seller itu dari kelompok pengembangan diri, motivasi pengembangan diri itu yang paling dominan. Kemudian diikuti dengan sastra dan diikuti dengan filsafat, motivasi di filsafat, kemudian diikuti dengan sosial juga. Dan dalam kurun beberapa waktu terakhir memang buku-buku yang digandrungi anak muda itu yang buku berusaha untuk mencari tahu sebenarnya siapa diri kita, itu yang paling dominan. Seperti buku-buku berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, yang mana salah satu masalah anak muda kita kan selain overthinking juga insecure, yang mau tidak mau itu berusaha mereka cari dengan cara entah menonton YouTube, entah dengan membeli buku dan membacanya, seperti itu. Kalau untuk judul buku sendiri di Nasution Books ID itu ada sekitar 2.500 judul, yang itu beragam dari penerbit Jogja dan luar Jogja. Itu yang paling banyak seperti itu. Meskipun juga ada penerbit indie, penerbit kecil yang juga menitipkan bukunya ke kami. Untuk margin sendiri sebenarnya kita ngambilnya dari margin yang diberikan penerbit, dan juga kan biasanya penerbit memberikan sekian, harga bandrolnya sekian, kita bisa mengambil margin di antara itu sebenarnya. Dan juga selain itu kita bukan cuma sekedar buku dijual, tidak, tetapi lebih juga memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia, yang mana ketika kita menghadirkan buku dalam cuma bentuk buku, mereka kurang tertarik. Akhirnya kita bentuk dalam, misalnya bisa membentuk dalam storytelling, atau kita bentuk dalam quote-quote yang mungkin relevan dengan kondisi keseharian kita, yang mana itu membuat lebih banyak orang tertarik untuk membaca buku. Karena bagi saya minat baca itu nggak bisa hadir dengan begitu saja, tetapi perlu ditumbuhkan dengan memberikan sesuatu yang cukup menarik begitu. Perbandingannya 95/5%. Memang kita fokus ke online. Untuk offline ya mungkin teman-teman terdekat.
Kita dulu punya pengalaman, ada orang yang dari jauh-jauh dari Bekasi khusus ke Jogja untuk mampir ke toko kami membeli buku. Setelah itu balik lagi ke Bekasi. Hanya mungkin buku itu diidam-idamkan sekali sampai kemudian dia motoran, Mas, nggak pakai mobil, dia motoran dari sana ke sini. Ya akhirnya dia mendapatkan, setelah itu langsung pulang lagi ke Bekasi. Pengalaman yang cukup menarik itu. Untuk harapan khususnya bagi penikmat buku, sebenarnya kita berharap bahwa buku tidak hanya menjadi pajangan, tetapi menjadi benar-benar sarana untuk membuka jendela dunia. Sementara untuk yang namanya plan kita, kita tidak hanya berhenti dengan menjual buku, tetapi juga mengedukasi masyarakat, baik itu masyarakat digital maupun masyarakat sekitar yang ada di sini, yang mana kita berharap juga akan menjadi orang-orang yang bisa memberikan referensi terbaik, yang mana itu menjadi salah satu motivasi kami dalam menjalankan bisnis buku ini. Dan kita juga punya tagline, tiada karya tanpa membaca, karena bagaimanapun tidak pernah ada karya tanpa membaca, karena maka dari itu membaca adalah wajib bagi kita semua, seperti itu.